tentunya Bang Saiful Roswandi, dan masih bersama di warung Zelita. Zelita Latte. Zelita jangan tinggal ini. Ya. Yang maju orangnya warungnya. Baik Bang, tadi masalah pelayanan gitu sudah apa tadi bahas juga dah. Ya. Nah sekarang nih kalau misalnya pelayanannya kadang tuh Bang gini nih jadi nasib jadi WNI ini Bang, lah kurang pelayanan, senyum sapa salam lah kurang. Ya. Yang kedua fasilitas lah kurang juga Bang. Ya. Gimana kalau minimnya fasilitas nih Bang? Itulah yang diperintahkan oleh undang-undang. Unit kerja itu wajib menyediakan sarana prasarana penunjang, fasilitas pendukung untuk memperlancar segala kebutuhan layanan publik. Apabila memang terjadi kekurangan fasilitas segala macam, mereka bisa bikin perencanaan itu. Dan di sini pun juga kita minta, terutama pihak pemerintah dalam hal ini kepala daerah, terutama tim TAPD, tim anggaran eksekutif dengan badan anggaran legislatif, agar memang bila mana sarana dan fasilitas layanan yang dimajukan oleh teman-teman unit kerja itu harus disupport. Itu memang kebutuhan-kebutuhan yang harus ada. Standar layanan yang di setiap unit kerja itu, bayangin di teman-teman ya. Segala fasilitas harus mencukupi dan harus nyaman. Termasuk toilet saja itu wajib harus bersih, harus memenuhi standar. Begitu kami menilai standar layanan di setiap unit kerja, sampai di kebersihan toilet, sampai di area anak bermain, ada tidak, ruangannya nyaman tidak, itu harus dipenuhi. Karena aspek layanan itu tidak hanya ujuk-ujuk menghasilkan produk layanan yang pernah saya sampaikan, dia juga harus membuat kenyamanan bagi pengguna layanan, agar ada keasikan, ada kebahagiaan pengguna layanan itu datang ke unit kerja kita untuk mendapatkan layanan itu. Ini jangankan fasilitas, mau datang aja lagi mikir ini sudahlah nggak bersih, apalagi nggak nyaman. Iya, AC tidak dingin Bang. Wah, Biasanya itu hal-hal seperti itu wajib disediakan oleh setiap unit kerja pelayanan publik. Itu perintah undang-undang. Pun yang sifatnya bisa memperlancar dan mempercepat proses pelayanan publik, unit kerja itu harus mengadakan itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita kecewa, di mana kepedulian penanggung jawab, kepedulian stakeholder di sana terhadap fasilitas itu masih minim. Itu yang kemarin kita contoh, beberapa kekurangan fasilitas dan sarana pendukung dalam melancarkan air bersih untuk masyarakat di PDAM Muaro Jambi. Kita mendorong supaya segala fasilitas itu bisa di-upgrade kembali, bisa diperbarui agar penyaluran air bersih kepada masyarakat itu bisa menjadi lancar. Itu pentingnya. Karena dia seiring kadang-kadang aspek pelayanan publik dengan fasilitas itu sendiri. Dan fasilitas itu bagian dari layanan itu sendiri. Dan ini harus berbarengan antara petugas layanan dengan fasilitas layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Ini kepala daerah, teman-teman DPR mesti tinggi respon dan kepedulian untuk itu. Tapi kayak kalau kita ngadu masalah fasilitas, ujung-ujungnya efisiensi anggaran. Duitnya ada tuh kayak mana Bang? Yang diefisiensikan itu kan jelas aturan main yang diefisiensikan. Nggak boleh rapat di hotel kan, perjalanan dinas. Hal-hal yang memang selama ini tidak berhubungan langsung dia kepada pelayanan publik. Kalau yang sifatnya pelayanan publik nggak ada efisiensi, itu kebutuhan langsung. Jadi jangan dipukul ratakan semua. Efisiensi itu hanya di aspek yang dinilai tidak fundamental untuk kebutuhan publik. Perjalanan dinas itu kan tidak ada kepentingan publik di situ. Memang diefisiensikan. Ngapain terlalu banyak keluar dinas sementara dampak dari itu tidak nyata. Lebih baik fokus melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja untuk melayani masyarakat. Rapat di hotel. Kebanyakan hari ini kita lihat selama ini tuh kan banyaklah rapat, koordinasi, konsultasi, ya, apalagi itu yang itu tidak konkret sampai ke eksekusi. Besok koordinasi lagi. Setelah koordinasi, konsultasi lagi. Habis dirapat. Sudah koordinasi, sudah konsultasi, revisi lagi. Jadi kapan eksekusinya? Betul, Itu yang dipangkas, itu yang diefisienkan. Langsung aja eksekusi.
Kenapa? Karena kompetensi para petugas layanan itu sudah cukup mereka di unit itu untuk melaksanakan tugas. Tinggal perintahkan aja, yang penting dorong dan beri motivasi untuk mereka melakukan itu. Iya, kayak jelita nih nah. Mentang-mentang pemerintah efisiensi, dia ini cabai tidak dikasih. Tuh, dari tadi kami makan bang, mano lah cabai ini nih. Mentang-mentang efisiensi cabai pun Makan dikurangi gorengan. juga. Itu mengurangi kualitas itu namanya. Efisiensi warung namanya. Oh, gitu. Bang bayar dulu bang, belum bayar abang baju kuning. Mana tadi Pak? Iya. Nah untuk jenis produk layanan publik apa Ya. ya bang? Setiap unit kerja pasti punya produk layanan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, per aspek pelayanan publik itu antara masyarakat dengan unit kerja itu kebutuhannya hanya 3. Pertama, kalau dia tidak butuh dalam hal jenis bentuk administrasi, jasa. Kalau tidak itu barang. Barang, jasa, dan administrasi itu bentuk dari produk layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tergantung dari unit kerja masing-masing. Kalau Anda banyak berurusan ke Dukcapil, itu paling banyak Anda butuh bentuk administrasi. Iya. Surat keterangan, KTP, KK, segala macam, Iya. ya kan? Iya. Nah, kalau Anda pergi ke pihak kepolisian, 2 hal akan terjadi, jasa juga, administrasi juga, ngurus SKCK segala macam, SIM. Jasa, melapor orang maling, ke polisi harus tangkap. Iya. Nah, ke dunia kesehatan juga demikian. Jadi 3 aspek itulah paling banyak hubungan antara masyarakat dengan unit kerja yang dibutuhkan pada pemerintah. Untuk soal administrasi itu kan karena juga pemerintah sendiri. Nah, ini ada pelanggannya. Ambil dia po. Nah, duduk. Duduklah dulu. Habis ambil jajan duduklah dulu. Oke, Kak. Jadi kalau untuk administrasi karena pemerintah sendiri yang membuat bahwa bila mana warga negara mau berurusan harus punya KTP. Ya harus disiapkan administrasi KTP-nya. Belangko. Karena sudah diberi standar layanan seperti itu. Pakai kartu harus disediakan. Ya sudah kita perintahkan harus pakai kartu. Tapi di saat masyarakat mengurus untuk mendapatkan kartu itu lalu tidak muncul kartunya. Hanya dengan alasan kekurangan belangko segala macam. Kalau itu nggak usah pakai kartu hardware, sudah digital Iya semua. digital kan, gitu. semua bang ya. Biar jelas saja, ini minta surat keterangan. Kita urus, nggak terbit. Jadi ngapain kalau begitu? Padahal pemerintah yang memerintahkan seperti itu. Nah, maka karena itu sudah menjadi syarat-syarat pengurusan layanan, apabila masyarakat sudah mengurus ke unit kita, meminta surat keterangan administrasi dalam bentuk apapun, unit kerja wajib dan cepat untuk berikan. Dan tahun ini kemarin, saya ada dapat informasi. Di Merangin, ada salah satu kepengurusan di tingkat pemerintah desa, butuh cepat pendandatanganan karena dia dikejar oleh waktu. Karena lama ditandatangani, sehingga telatlah ia mengajukan proposal itu ke kementerian. Sehingga tidak dapat jatah lah pemerintah desa itu. Ini kan pengabaian seperti ini kan merugikan masyarakat. Nah, itulah pentingnya dalam layanan itu ada kepastian waktu. Jadi 5 kepastian itu harus ada. Pertama, pasti waktu. Jelas apa yang kita urus, kapan selesai, dari tahap ke tahap mana itu jelas waktunya, interval waktunya itu harus pasti. Ini salah satu contoh kalau waktunya tidak pasti. Bisa telat, bisa terlambat warga menggunakan administrasi tersebut. Meskipun sudah ditandatangani, tetapi tidak lagi berfungsi. Kenapa? Karena sudah kadaluarsa. Dibilang sampai tanggal 12. Kita tanda tangannya tanggal 13. Apa gunanya? Nah, itu kepastian waktu. Yang kedua, kepastian biaya. Kalau memang ada biaya, harus pasti. Berapa? Stornya kemana? Jangan kalau Bembeng ngurusnya 300.000, kalau Zelita ngurusnya 100.000. Wah, ini enggak pasti itu kan? Yo betul beda bang. Artinya beda orang beda harga. Dibeda-bedakan. Itu yang membahayakan dalam hal ini. Ada telepon. Ada telepon, ada Tapi telepon. siapa? Ada Angkat yang masuk. telepon dulu. Oh, Iya bentar. Oh, HP kamu ya? Telepon iya. halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Siapa nih? Pak? halo, Pak.
Saya nonton TV, Pak, di Jambi TV. Boleh ngadu dak saya, Pak? Boleh. Pasnya ngadu apa nih bang? Yo, izin kenal dulu, Pak. Saya Udin di Tangkit. Tangkit. Bisa munculin namanya, Iya. frame tag namanya, Iya. kasih tahu. Banyak anak Bang, di Izin lah, situ, Pak. Bang. Minta banyak punya orang, Bang. Iya, Izin, siap. Pak, mau nanya, Pak. Ini saya tuh baru-baru ini kemarin orang tua saya tuh termasuk dapat BPJS yang dibayari pemerintah tuh, nah, Pak. Oke. Oh ya namanya itu, itulah, Pak. Dibayari pemerintah tuh, nah, Pak. Oh, oke ya. Nah, jadi sekarang apa namanya berobat jalan, kontrol ulang, rutin. Cuman seminggu yang lalu tuh mati BPJS-nya tanpa himbauan, tanpa dikasih tahu gitu kan. Dan nggak tahu juga apa masalahnya, Pak, itu. Tapi Nah, sebelumnya sekarang ini dapat pembiayaan dari pemerintah ya? Bantuan dari pemerintah? iyo, Pak. Iyo, Pak. Dapat pembiayaan pemerintah. Jadi kami tidak pernah bayar gitu nah, Pak. Ya. Tapi sekarang udah mati. Itu- Iyo, mati, Pak. Kemarin tuh mati, tidak bisa digunain. Padahal kami tiap bulan tuh orang tua tuh sakit apa namanya prostat tuh nah, Pak. Jadi kontrol terus di rumah sakit di Kati. Oke. Sudah pernah, Yo, jadi Mas Udin? iyo, Pak. Sudah Iya, Pak. sudah pernah komplain ke pemerintah desa atau ke dinas sosial? Mengapa Nah, bantuan iyo, Pak. pembiayaannya berhenti? Iya, Pak, kemarin sempat nanyo ke balai desa tuh. Katanya tuh, iyo kemarin tuh ada himbauan, katanya yang mati itu cepatlah urus. Lah, tapi katanya kami balai desa ini ngasih taunya ke RT. Lah, kami tidak dikasih tahu sama RT. Pengumuman beda di grup RT tuh, Pak. Nah, itulah pula jadinya saya terpening nak ngurusnya lagi sekarang nih. Udah, Mas Kayak Udin. mano. Udah, kayak Yo. gini aja. Karena pernah mendengar ada pengumuman dan juga sudah ada himbauan dari pihak balai desa. Iya, Pak. Sekarang Bapak temui saja kepala desa yang bersangkutan. Ini di desa mana nih? Desa Tangkit, Pak. Oh, Tangkit. Desa Tangkit, Iya. temui di kepala desanya, sampaikan terhadap persoalan yang dialami, yaitu kartu BPJS yang dibiayai tersebut sudah mati. Minta dihidupkan kembali atau dilakukan pembayaran tunggakan tersebut oleh pihak dinas yang bersangkutan atau pihak pemerintah desa. Kalau itu tidak selesai setelah dikomplain, nanti lapor ke ombudsman langsung, biar kami yang turun nanti. Oh iya, Pak, siap, Pak. Ya, yang Iya, penting makasih, Pak. ya, yang penting kamu temui dulu kepala desanya apa persoalannya. Kalau nanti setelah ditemui bisa selesai, alhamdulillah. Kalau tidak selesai, lapor langsung ke ombudsman. Nomor aduan ombudsman ada, tahu kan? Iya, Pak. Alhamdulillahnya itu kemarin sempat juga nonton di Jambi TV. Jadi kami itu langsung ngechat nomor layanan ombudsman. Ya, Adminnya respon lah, Pak. Ya. Disuruhnya katanya lapor ke kami detailnya. Cuman saya belum sempat nonton TV lagi, tengok lab, Pak. Makanya kayak coba-coba telepon. ya Kiranya sudah. bisa langsung dijawab. Ya, Iya, kalau bisa segerakan itu. Sayang nanti kalau dibutuhkan di saat mau melakukan pengobatan orang tua itu terganggu. Segera ya. Iya, Pak. Oke. Iya, deh. Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Udin dari Tangkit ya. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada, selagi masih di wilayah Provinsi Jambi, bisa langsung melakukan pengaduan kalau terhadap layanan ini di nomor WhatsApp 0811-959-3737. Itu langsung nomor WA-nya Ombudsman ya. nomor Bisa aduan. melaporkan ke sana. Apakah nanti di WA AIKG lah mau respon, langsung respon ya situ Langsung, Bang ya. Pokoknya itu fast respon, langsung baik ke 0811-959-3737. Yang penting di jam kerja ya. Kadang-kadang itu lama respon. Ya, saya bilang, WA-nya jam berapa? Jam 3 pagi. Ya, siapa yang mau buka HP? Tetap dibalas nanti paling kalau di hari jam 3 Jam kerja pagi, dia di pasti Sabtunya hari Seninnya paling hari kerja jam Ya, 8 pasti. ya kan, betul Bang ya. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai pelayanan kualitas dari pelayanan publik ini setelah jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali lapor Roswan di ruang Ombudsman Pengawasan Pelayanan Publik Mandiri.